Halo guys, selamat datang di channel gua Omong-Omong Saham. Di video kali ini gua akan bahas strategi kalau kita melakukan dividen reinvest tetapi harga sahamnya itu naik signifikan gitu loh guys ya. Seperti kasus ini, kita studi kasus di saham PTBA ya guys ya. Jadi PTBA ini kita coba melakukan dividen reinvest di saham ini gitu loh guys ya. Tetapi pada waktu tertentu ternyata harga saham PTBA ini melambung tinggi ya guys ya. Melambung tinggi itu terjadi di tahun 2022 ya guys ya. Di 4630 ya, itu 5 tahun terakhir itu adalah harga tertinggi PTBA itu di harga itu ya guys ya. Nah guys, berdasarkan pengalaman gua guys ya, kalau kalian dividen reinvest ya, tetapi harganya naik terlalu tinggi ya. Contoh misalnya ya guys ya, di PTBA ini lu dapat harga itu di harga ya ini ya, di 2020 ya, lu di 2020 itu lu beli di 1815 ini guys ya. Lu beli di 1815, lalu lu berniat untuk mendapatkan dividen ya guys ya. Di bulan Juninya lu dapat dividen ya. Kita cek guys di data ini guys ya, data dividen. Nah ini guys ya, di 2020 lu beli ya, lu dapat 74 ya, 2021 tuh lu dapat 74 ya, lu reinvest lagi. Nah di 2022 lu akan mendapatkan dividen 688 nih guys ya, 688 ya. Jadi lu akan mendapatkan dividen 688 itu senilai dengan ya 688 tadi guys ya. Kita coba dibandingkan dengan harga tadi ya, kita harga perolehan di 1815 itu berarti lu dapat dividen itu 37% guys. Gila ya guys ya, gede banget ya guys ya. Nah guys, tetapi yang perlu kita perhatikan di sini, pada waktu itu juga ya, di Juni itu ternyata harga PTBA itu di 4630 ya guys ya. Jadi lu dapat bagger ya guys ya, 4630 ya. Ini harganya lu beli itu di 2020 1815 ya. Itu 4630 ya guys ya. Jadi lu profitnya itu lu dapat 155% guys ya. Lu profit 155% kalau lu jual ya guys ya. Tapi kalau lu dividen, lu ambil dividennya, lu dapat 37% ya. Ini kalau lu ambil dividen ya. Ini kalau lu ambil capital gain. Nah, ini apa yang harus kita lakukan guys ya. Kelihatannya dividen ini menggiurkan guys ya, 37%. Tapi kalau kita take profit, itu kita dapat 155% ya. Nah, lu sebagai investor pemula tentunya bingung. Ini dividen reinvest, tetapi harganya naiknya terlalu tinggi. Kita harus gimana gitu guys ya. Ya tentu saja tanpa harus berpikir dua kali guys ya. Kalau menurut gua guys, kita harus jual guys ya. Jadi memang gini guys. Momen-momen seperti ini tuh memang langka, jarang terjadi, tetapi akan selalu terjadi ketika kalian itu berinvestasi saham tuh akan selalu ada momen-momen seperti ini guys ya. Momen-momen dividennya itu gede banget harga sahamnya, tapi jadinya beggar. Kalian dapat keuntungan 100% lebih. Kalau melihat sifat dari PTBA yang cyclical, tentunya tanpa perlu berpikir panjang kita harus take profit ya guys ya. Karena kapan lagi kita bisa mendapatkan keuntungan 150% ya guys ya. Kalau kalian nungguin dividennya ya, itu kalian hanya dapat 688 guys ya, 688 ya, dapat 37%. Harus menunggu setahun lagi gitu guys ya. Tapi ini kalian dapat bagger, kalian beli di 1815 dapat bagger, udah overprice ya. Kalau secara PE ya, PE justified harganya itu di 2195 ya waktu itu ya.
Kalau Graham number harganya itu di 5.000 ya, tetapi di margin of safety 300. Nah, untuk batu bara ini guys ya, harga wajar Graham ini berlaku, ini harga maksimumnya berarti guys ya. Kalau di 5.000 ini sudah terlalu mahal berarti guys ya. Jadi ketika waktu itu harganya di 4.630 itu artinya harganya ini sudah lumayan mahal gitu guys ya. Jadi ini harus dijual. Ya kenapa harus dijual? Karena memang lebih untung, ini sama dengan ini dividen berkali-kali lipatnya gitu loh guys ya. Sama dengan dividen bertahun-tahun kemudian gitu loh guys ya. Jadi kalau menurut gua, ketika momen-momen dividen reinvest tetapi harganya ternyata melambung tinggi, ya itulah kita harus dijual gitu loh guys ya. Dijual dan lo bisa beli lagi PTBA-nya ketika harganya murah, atau lo bisa beliin saham lain yang lebih menarik ya guys ya. Gitu loh guys ya. Jadi memang dividen itu gini guys, dividen itu adalah fundamentalnya saham ya guys ya. Jadi dividen itu memberikan lo keuntungan tidak dari orang lain gitu guys ya, tidak dari orang lain tapi dari sahamnya itu sendiri. Tetapi ketika capital gain naik sebesar ini ya, sebesar 4630 ya, lo dapat bagger, itu bukan karena internal dari PTBA, tetapi dari dorongan investor-investor atau trader lain yang berbondong-bondong ya, panik dan berbondong-bondong masuk ke PTBA karena mereka mendengar pengumuman bahwa membagikan dividen 100%. Waktu itu dramanya memang lumayan ini guys ya, lumayan seru guys ya. Waktu itu dari manajemennya PTBA itu sudah ngasih dividen itu 50%, tetapi oleh Min ID sebagai pemilik ya, sebagai pengendali itu ditolak. Mereka minta 100% semuanya dibagikan. Akhirnya manajemennya ngikut ya, karena memang ya manajemen itu memang ngikut apa kata pengendali guys, bukan manajemen semaunya sendiri tidak mau dengerin pengendalinya. Itu ya udah pasti dipecat nanti manajemennya oleh pengendalinya gitu guys ya. Jadi ketika sentimen pembagian payout ratio 100% itu membuat orang berbondong-bondong sehingga membuat harganya jadi 4630. Nah, momen-momen seperti ini, inilah yang harus kita manfaatkan gitu guys ya. Jadi kita dividen reinvest, tetapi ketika value dari saham yang kita beli itu sudah terlalu tinggi, apalagi sahamnya ini cyclical, besok-besok lagi juga pasti turun, itu kita sebaiknya take profit ya. Take profit lalu nanti kita ambil lagi di bawah. Jadi kita tidak usah ambil dividennya ya. Memang seperti itu guys ya. Jadi kita ini bisnis guys. Kita ini di saham ini bisnis. Jadi apa yang bisa kasih kita keuntungan paling maksimum, ya itulah yang harus kita pilih gitu loh guys ya. Jadi jangan idealis. Wah, gua dividen reinvest, harga udah beggar-beggar, gua kagak peduli, gua tetap nggak jual gitu loh. Kalau harganya naik tipis-tipis doang, itu nggak usah dijual guys. Itu lo tetap silahkan menunggu terus ya gitu loh guys ya. Menunggu sambil dibayar oleh dividen. Tetapi ketika dapat jackpot, jangan sia-siakan guys. Kalian harus take profit gitu loh guys ya. Itu kalau menurut gue ya guys ya. Tapi ya, semua kembali ke masing-masing guys ya. Terserah, ini adalah sharing dari gue gitu loh guys ya. Atau kalau lu nggak jual semuanya, lu bisa jual 60% gitu guys ya. Sisain 40% itu nanti untuk supaya lu dapat dividennya gitu loh guys ya. 60%-nya lu lepas, lu jual, lu bikin beli saham yang lain gitu loh guys ya, yang lebih menarik gitu loh guys, yang sedang value-nya tuh sedang murah gitu loh guys ya gitu. Jadi nggak usah idealis harus dipegang terus gitu, nggak kayak gitu guys ya. Oke, mungkin kayak gitu dulu guys omongan kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.